Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran? Semoga sampai hari ini kalian masih selalu diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, dilimpahi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah masuk bab 5. Kalau kemarin di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Hari ini kita akan mulai masuk materi bab 5 Janji Pelajar Muhammadiyah. Aku bangga sebagai pelajar Muhammadiyah. Nah, kalian semua adalah pelajar Muhammadiyah. Kenapa? Karena kalian sekolah di SD Muhammadiyah. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian harus punya komitmen. Harus punya komitmen menjadi anak yang berani karena benar, selalu berani berkata jujur walaupun itu pahit. Jadi, pelajar Muhammadiyah itu tidak pernah berbohong, selalu berkata jujur. Sikap yang ditiru dan diteladani dari Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dakwah, menyeru kepada kebaikan ajaran Islam. Nah, ini sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Masih ingat tujuan Muhammadiyah? Untuk dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar sampai terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kali ini kita akan membahas tentang sikap-sikap seperti apa sih yang harus ditunjukkan oleh pelajar Muhammadiyah, menunjukkan bahwa kita sebagai pelajar Muhammadiyah bangga sebagai pelajar Muhammadiyah. Yang pertama adalah dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak. Mengajak kepada apa? Mengajak kepada komitmen untuk berdakwah, mengajak pada agama Islam dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar masih ingat artinya apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kejahatan atau kemungkaran. Nah, seperti apa contoh sikap-sikap yang menunjukkan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar? Yang pertama, sikap pelajar Muhammadiyah yang sesuai dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, selalu disiplin dan tepat waktu dalam segala hal. Disiplin, sholat 5 waktu, tidak bermalas-malasan. Berangkat sekolah, ketika berangkat sekolah tidak terlambat. Mengerjakan tugas sekolah juga tidak ditunda-tunda. Sekarang karena kalian belajar dari rumah, jam 7 biasanya Bu Guru sudah memberikan tugas. Apa yang harus kalian lakukan hari ini untuk belajar dari rumah. Nah, kalian sudah harus siap jam 7, sholat duha, kemudian tadarus. Seperti ketika kalian di sekolah. Yang kedua, berani memperjuangkan kebenaran dan kejujuran. Nah, ini sudah mulai dilakukan. Kalian masih ingat di sekolahan ketika ada yang menemukan uang yang jatuh, tidak kemudian disimpan, tapi diserahkan kepada Bu Guru untuk kemudian diumumkan. Kalau ada teman yang malas-malasan sholat jamaah, kalian harus mengajak. Jangan malah ikut-ikutan males. Nah, itu sikap yang sesuai dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, aktif dan rajin ikut kegiatan di masjid dan di sekitar rumah.
Tapi karena sekarang situasinya sedang pandemi, TPA di masjid juga ditiadakan. Tapi kalian tetap harus rajin belajar membaca Al-Quran, belajar agama di rumah dengan orang tua. Oke. Kemudian, apa sikap yang harus ditunjukkan? Rajin belajar dan berprestasi. Rajin belajar dan berprestasi. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, ini sudah Bu Nahar tampilkan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, contoh sikap pelajar yang rajin belajar dan berprestasi. Contoh sikapnya seperti apa? Selalu mendengarkan dan memperhatikan bapak atau ibu guru dengan sungguh-sungguh. Kemudian selalu mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu. Belajar di rumah tanpa disuruh dan tidak hanya saat ada pekerjaan rumah. Biasakan untuk membaca buku pelajaran di rumah. Dan yang terakhir, selalu mengamalkan ilmu dan berprestasi. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat, ini benar harus salah nulis. Hormat dan harusnya yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua dan guru merupakan kunci sukses hidup. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kalau di sekolah, guru adalah orang tua kalian. Jadi kalian juga harus menghormati dan patuh kepada guru. Contoh sikapnya, yang pertama adalah mengucap salam dan berjabat tangan dengan orang tua dan guru saat bertemu. Kemudian yang kedua, membantu orang tua dan peduli keadaan bapak ibu dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua dan guru dengan senang hati. Nah, ini 3 contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kalian sebagai pelajar Muhammadiyah, Bu Nahar yakin kalian sudah melaksanakan sikap-sikap yang menunjukkan bahwa kalian adalah pelajar Muhammadiyah. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini materi cukup sekian. Marilah kita tutup dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.